在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Saat dia menyentuh kristal putih, Wang Lin segera merasakan aura dingin keluar darinya. Aura ini langsung masuk ke tubuhnya melalui lengan kanannya. Aura putih ini tidak melewati meridiannya tetapi bergerak di sepanjang tulangnya. Setelah dengan cepat melewati tubuh Wang Lin, aura berkumpul di dantiannya. Perlahan-lahan mengembun menjadi kristal seukuran butiran beras yang mengeluarkan aura putih saat perlahan berputar, membuatnya tampak seperti nebula. Aura putih ini tampak seperti energi spiritual surgawi, tetapi sebenarnya sangat berbeda. Energi spiritual surgawi lembut, sedangkan energi ini lembut tetapi mengandung aura iblis yang kuat. Setelah menyerap energi iblis ini, seluruh tubuh Wang Lin mengalami perubahan yang sangat nyata. Ada nyala api iblis yang berkedip-kedip di matanya. Pakaiannya bergerak tanpa angin, dan serpihan aura iblis menyebar ke udara. Ketika Ouyang Hua melihat semua ini, dia terkejut. Dia menghirup udara dingin sambil mundur beberapa langkah dan bergumam pada dirinya sendiri. Rumor mengatakan bahwa pertama kali orang asing bersentuhan dengan kristal roh iblis, ada perubahan energi iblis di tubuh mereka. Kekuatan iblis yang ditinggalkan oleh kristal roh iblis di dalam tubuhnya membuatnya merasa sangat nyaman. Perasaan ini sangat memabukkan. Mata Wang Lin menyipit dan api iblis di matanya menghilang, lalu aura iblis di sekitarnya menghilang dan seolah-olah tidak ada hal abnormal yang terjadi. Energi spiritual surgawi yang dipenuhi energi iblis ini terlalu aneh. Setelah menyerap energi ini, ia membentuk wilayahnya sendiri. Samar-samar saya dapat merasakan bahwa aura ini seharusnya dapat digabungkan dengan energi spiritual surgawi dan dengan demikian meningkatkan kultivasi seseorang. Namun, saat ini energi iblis ini terlalu kecil dan tidak mungkin untuk diuji. Wang Lin merenung sejenak sebelum menyentuh tas pegangannya. Lebih dari selusin botol terbang dan mendarat di kaki Ouyang Hua. Ouyang Hua gemetar, lalu dia memeriksa setiap botol sebelum menyimpannya. Dia saat ini sangat bersemangat. Kamu boleh pergi, saya harus berkultivasi di sini. Ketika besok tiba, aku akan pergi sendiri, kata Wang Lin dengan tenang. Dia kemudian tidak lagi peduli dengan Ouyang Hua saat dia mulai merasakan kristal roh iblis yang terbentuk di dalam tubuhnya. Ouyang Hua dengan cepat mengangguk, lalu dengan hormat dia menggenggam tangannya pada Wang Lin sebelum pergi. Tak lama kemudian, tempat ini menjadi sunyi, namun sesekali terdengar suara tawa dari api di kejauhan. Seluruh fokus Wang Lin adalah pada tariannya. Dia merasakan kristal roh iblis. Jika saya memiliki banyak hal ini, meskipun saya tidak dapat memadukannya dengan energi spiritual surgawi, mereka tetap akan menjadi kekuatan lain. Setidaknya ada 1000 kultivator yang masuk, dan saya yakin tujuan setiap orang adalah kristal roh iblis ini. Pembunuhan antar kultivator mungkin untuk mencuri kristal roh iblis di dalam satu sama lain. Saya hanya tidak tahu apa efek lain yang dimiliki kristal roh iblis ini. Energi iblis ini pasti mempunyai kegunaan lain, kalau tidak mungkin energi iblis ini menyebabkan begitu banyak pertumpahan darah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saya khawatir masih ada rahasia yang saya tidak tahu tersembunyi di dalamnya. Hanya ketika saya memecahkan semua misteri ini saya dapat memutuskan arah masa depan saya. 500 tahun bukanlah waktu yang lama, namun juga tidak singkat. Namun, jika menyerap lebih banyak kristal roh iblis dapat membantu meningkatkan kultivasiku, maka sebaiknya aku melepaskan diri dan melakukan pembunuhan besar-besaran seperti di lautan iblis. Kilatan cahaya dingin muncul di mata Wang Lin, dan dia menjilat bibirnya. Waktu perlahan berlalu dan sekarang sudah larut malam. Meski api masih menyala, sebagian besar warga sudah kembali ke rumah masing-masing. Hanya perempuan dan anak-anak yang beristirahat, sementara semua laki-laki mengambil berbagai senjata dan berkumpul di pintu masuk lembah. Ouyang Hua ada di antara mereka. Matanya sangat serius saat dia menatap keluar lembah. Tak lama kemudian, dia berbalik untuk melihat area berbentuk labu jauh di dalam lembah. Disitulah Wang Lin berkultivasi. Saya harap formasi ini dapat melawan roh iblis. Saya berharap surgawi tertinggi akan membantu.
Ouyang Hua menghela nafas. Alasan dia mengundang Wang Lin ke lembah selain fakta bahwa dia tidak bisa menghentikannya adalah karena formasinya telah sangat lemah. Dia tidak yakin apakah formasinya masih bisa bertahan, itulah sebabnya dia melakukan semua yang dia bisa untuk membuat Wang Lin bertahan. Dia bahkan memberitahu Wang Lin banyak rahasia dan bahkan bersedia menukar kristal roh iblis, yang merupakan jantung desa mereka. Ouyang Hua punya alasan untuk melakukan semua ini, dan saat itulah desa menghadapi bahaya, Wang Lin akan membantu. Dia memandang penduduk desa di sekitarnya sebelum menghela nafas dan berkata, "Saya tidak perlu mengatakan apa yang perlu dilakukan pada malam roh iblis. Jika kita bisa bertahan sampai malam ini, maka semuanya akan aman." Wang Lin tiba-tiba membuka matanya sambil berkultivasi dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Meski langit masih gelap gulita, bagi Wang Lin, ada perubahan. Di dalam kegelapan ini ada aura ungu, dan ada semburan energi iblis dengan kekuatan berbeda-beda yang menyebar ke seluruh cakrawala. Lembah ini bukanlah sasarannya, hanya tempat yang dilewatinya. Sambil menatap langit, Wang Lin mengungkapkan ekspresi penuh tekad. Dia menekankan tangannya ke dahinya dan jiwa asalnya meninggalkan tubuhnya. Dia kemudian terbang keluar lembah, melewati formasi, dan langsung terbang ke langit. Jiwa asal tidak berhenti saat ia menyerang ke arah datangnya gelombang energi iblis. Semakin dekat dia, semakin kuat tekanan dari energi iblisnya. Cakupan energi iblis ini terlalu besar, jadi tidak mungkin untuk melihat di mana ujungnya. Sepanjang jalan, seluruh tanah yang dilewati energi iblis akan menjadi tandus dan hewan-hewan akan mengeluarkan erangan menyedihkan sebelum berubah menjadi kerangka putih. Setelah melihat semua ini, Wang Lin sedikit mengernyit. Pada saat ini, jika seseorang melihat ke tanah roh iblis dari atas, mereka akan melihat aura ungu menyebar dari lokasi pusat. Jangkauannya terlalu besar, dan itu jauh lebih besar jika dibandingkan dengan seluruh negeri roh iblis. Sepotong jiwa asal Wang Lin dengan cepat mundur setelah memeriksa. Namun, pada saat ini, jiwa asalnya tiba-tiba berhenti, dan dia menyebarkan kesadaran dan menembus jauh ke dalam gelombang energi iblis. Dia melihat bahwa di kedalaman gelombang energi iblis ini, di samping gelombang energi iblis yang tak ada habisnya, ada seseorang. Orang ini mengenakan jubah hitam, berkulit dingin, bibir tipis, dan secara keseluruhan terlihat sangat kejam. Saat ini dia memegang pedang hitam di tangannya, dan saat dia mengayunkan pedangnya, ada aura aneh berwarna ungu yang mengelilinginya. Pada saat yang sama, orang ini dengan gila-gilaan menyerap energi iblis dalam jumlah besar. Saat indera Wang Lin menyapu, pria itu perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Wang Lin sebelum mengungkapkan senyuman yang sangat dingin. "Kultivasimu tidaklah buruk untuk dapat menemukan keberadaanku. Awalnya aku ingin mengejutkanmu." Pria berjubah hitam itu mengacungkan pedangnya dan berkata, "Bertemu denganku adalah kesialanmu. Bahkan jika kamu menyerahkan kristal roh iblismu, itu tidak ada gunanya. Kamu adalah mangsaku." Jiwa asal Wang Lin dengan dingin menatap orang itu dan kemudian terbang kembali tanpa sepatah kata pun. Pria berjubah hitam itu tidak berhenti tetapi menunjukkan senyuman jijik. Seorang kultivator transformasi jiwa tingkat menengah. Tidak peduli dari sekte mana Anda berasal, Anda pasti akan mati hari ini. Setelah menyerap kristal roh iblisnya, saya hampir tidak memenuhi persyaratan untuk memasuki kota setan langit. Sedikit semangat muncul di matanya. Di dalam lembah, jiwa asal Wang Lin kembali dan matanya menjadi dingin. Dia adalah kultivator planet Tianyun pertama yang saya temui di sini. Dia berada di puncak tahap akhir transformasi jiwa, tapi tidak akan mudah jika dia ingin membunuhku. Di luar lembah, gelombang energi iblis melonjak seperti gelombang pasang menuju lembah. Formasi di sekitar lembah segera menyala, sepertinya menahan tekanan energi iblis. Namun tekanan energi iblis tidak hanya menyerang sekali, tetapi juga berlangsung beberapa saat. Cahaya di sekitar lembah mulai berkedip-kedip dan menunjukkan tanda-tanda tidak mampu menahannya lebih lama lagi. Meski di dalam lembah masih sepi, ada ketegangan di udara. Semua laki-laki dewasa berdiri di pintu masuk lembah dan mengepalkan senjata mereka. Keringat menutupi telapak tangan mereka, dan saat mereka menatap pintu masuk lembah dengan penuh perhatian, napas mereka menjadi kasar. Ouyang Hua berdiri di hadapan semua orang.
Dia mengangkat tangannya dan melantunkan bahasa yang rumit untuk mempertahankan formasi. Malam roh iblis terjadi setiap 3 bulan, dan dengan berapa lama Ouyang Hua berada di sana, dia biasanya percaya diri dengan formasinya, tetapi hari ini dia sangat gelisah. Formasi itu telah sangat dilemahkan oleh Wang Lin, jadi dia tidak tahu apakah formasi itu mampu menahan roh iblis malam ini. Setelah formasi rusak, semua kehidupan di dalam lembah akan dimakan oleh roh iblis yang bersembunyi di dalam energi iblis. Saat gelombang energi iblis menghantam formasi tersebut sepertinya tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dan bahkan ada retakan yang muncul di sana. Tepat pada saat ini, suara gemuruh keras terdengar. Ini jelas dari seseorang yang menabrak formasi, yang menyebabkan lebih banyak retakan muncul. Orang-orang di dalam lembah dapat dengan jelas merasakan kekuatan tabrakan tersebut. Banyak wanita dan anak-anak yang terbangun karena keterkejutan tersebut. Jauh dari lembah, pria berjubah hitam mengayunkan pedangnya dan memercikkan darah kemana-mana. Seekor binatang yang benar-benar hitam dengan panjang sekitar 1 meter dan memiliki 1 tanduk telah muncul. Hampir seketika itu muncul, itu dipotong menjadi 2 oleh pria berjubah hitam. Setelah membunuh binatang itu, pria berjubah hitam itu mengambil 1 nafas dan seuntai energi iblis keluar dari tubuh binatang misterius itu, dan memasuki tubuhnya. Perasaan yang sangat nyaman langsung memenuhi tubuhnya. Tak lama kemudian, matanya berbinar dan menatap lembah di kejauhan. Dia mengungkapkan senyuman kejam saat dia mengayunkan pedangnya dan melemparkannya ke arah lembah. Tubuh pria berjubah hitam itu melayang ke udara, lalu dia mendarat di atas pedang dan langsung menuju ke lembah. Di dalam lembah, Wang Lin berdiri, mengambil langkah, dan berubah menjadi awan asap hijau sebelum muncul kembali di depan Ouyang Hua dan teman-temannya. Penampilannya benar-benar sunyi, hal ini menyebabkan ekspresi seluruh penduduk desa berubah drastis, dan tanpa sadar mereka mundur. Ouyang Hua mengungkapkan ekspresi gembira dan dia dengan cepat berkata, "Surgawi tertinggi, selamatkan kami." Saat dia selesai berbicara, pedang itu terbang dari kejauhan bersamaan dengan suara dingin pria berjubah hitam itu. Ekspresi Wang Lin tetap sama, tapi Ouyang Hua mengungkapkan ekspresi teror dan kepahitan yang belum pernah dia tunjukkan sebelumnya. "Saya akan menyaksikan pertarungan antara 2 orang asing." Tepat pada saat ini, seberkas energi pedang melintas, menyebabkan formasi bergetar dan sejumlah besar retakan muncul di sana. Wang Lin mencibir dan menamparkan tasnya. Dengan satu goyangan, bendera pembatas berubah menjadi untaian gas pembatas yang mengalir ke dalam formasi dan meluncur di sepanjang retakan. Retakan pada formasi pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan dengan penambahan bendera pembatas, kekuatan formasi meningkat beberapa kali lipat. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin mengambil 1 langkah dan kemudian menghilang sepenuhnya. Ketika dia muncul kembali, dia berada di luar lembah. Pria berjubah hitam itu dengan dingin menatap Wang Lin dari jarak 100 kaki. Ada untaian gas ungu yang bergerak di sekelilingnya seperti hantu. Tangan kanan Wang Lin menunjuk ke udara dan makhluk roh iblis tiba-tiba mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan menghilang. Pria berjubah hitam itu dengan cermat mengamati Wang Lin dan matanya menyipit. Kesombongan sebelumnya telah hilang, dan sekarang dia ragu-ragu dan bertanya, "Yang mulia berasal dari sekte apa?" 3 helai gas abu-abu bergerak di antara jari-jari Wang Lin, menciptakan suara melolong. Dia menatap dingin pria berjubah hitam dan berkata, "Ada apa dengan semua omong kosong ini? Jika kamu tidak akan berperang, segera pergi." Pria berjubah hitam itu tertawa marah dan berkata, "Orang yang sombong. Jika bukan karena Anda terlihat familiar dan saya tidak ingin menyakiti teman atau seseorang yang saya kenal, mengapa saya harus berbicara dengan Anda? Karena kamu ingin mati, aku akan mengabulkan permintaanmu." Wang Lin bahkan tidak repot-repot berbicara dengan orang ini. Saat orang itu berbicara, Wang Lin menamparkan tasnya dan pedang surgawi muncul. Dia kemudian mengambil 1 langkah dan menebas dengan pedang surgawi. Sinar energi pedang setinggi beberapa kaki terbang dan menimpa pria itu seperti kilat. Pada saat yang sama, pedang setengah bulan mengikuti dari belakang seperti sambaran petir. Ketika pria berjubah hitam itu melihat energi pedang, dia segera mundur dan berteriak, "Jadi dia adalah rekan kultivator dari sekte pedang Dalou. Anda tahu aturannya di sini,
serahkan kristal itu dan aku tidak akan menyakitimu." Saat energi pedang mendekat, pria berjubah hitam itu mengangkat pedangnya untuk memblokirnya. Dia terlempar ke belakang beberapa kaki, tetapi energi pedangnya dengan cepat runtuh. Namun, pada saat energi pedang runtuh, suara retakan datang dari pedang di tangannya dan retakan muncul di sana. Ketika pria berjubah hitam itu melihat pedang terbang yang retak di tangannya, matanya menjadi sangat dingin. "Kamu berani merusak pedang terbangku? Hari ini, bahkan jika kamu adalah anggota dari Sekte Pedang Dalou, kamu akan mati." Tangannya membentuk segel dan nyala api hitam muncul di telapak tangannya. Pria itu berteriak, "Api pemadam bumi, bakar dia sampai habis." Dia kemudian menunjuk ke depan dan api hitam itu terbang ke depan. Saat berada di udara, nyala api tersebar menjadi nyala api kecil yang tak terhitung jumlahnya dan menghujani Wang Lin. Begitu api hitam turun, ada kilatan cahaya hantu. Cahaya ini menyebabkan ekspresi pria berjubah hitam itu berubah drastis dan memaksa tubuhnya mundur 3 inci. Namun, dia sudah terlambat. Dia tiba-tiba melihat darah keluar dari sisi kanan dadanya, lalu dia menunjukkan ekspresi tidak percaya saat dia dengan cepat mundur sambil mengeluarkan beberapa pil dan menelannya. Bilah setengah bulan muncul di samping pedang surgawi dalam sekejap. Masih ada sedikit darah di bilahnya. Mata Wang Lin menyipit, budidaya orang di depannya memang kuat. Harus dikatakan bahwa pedang setengah bulan itu sangat cepat, dan bahkan jika Wang Lin sendiri yang menghadapinya, akan sulit untuk menghindari bencana jika dia tidak bersiap sebelumnya. Namun orang tersebut mampu memaksakan dirinya untuk bergerak 3 inci pada saat kritis untuk menghindari cedera fatal. Itu berarti perasaan surgawinya jauh lebih kuat daripada perasaan Wang Lin dan mampu mendeteksi lintasan pedang setengah bulan. Sedikit niat membunuh muncul di mata Wang Lin. Karena budidaya orang ini lebih kuat, maka dia harus dibunuh sekarang. Jika dia dibiarkan melarikan diri, pulih, dan mempelajari serangan Wang Lin, maka ketika dia kembali, Wang Lin tidak akan bisa melawan. Memanfaatkan momen ketika musuhnya terluka akibat serangan mendadak dari pedang bulan sabit, dia menyerang. Wang Lin benar-benar mengabaikan api di langit saat dia menyerang seperti kilat dan menekan ibu jarinya ke bawah pada kekosongan. Jari kematian. Pria berjubah hitam itu menekankan tangannya ke dada dan lukanya segera sembuh. Wajahnya pucat saat dia menatap Wang Lin dengan kejam. Dia mengayunkan pedang di tangannya dan berkata, "Pedang menyebar." Dengan satu teriakan, pedang itu hancur berkeping-keping di depannya dan kemudian menyerang Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar, tapi dia tidak mengelak. 2 dari 3 helai gas abu-abu yang bergerak di antara jari-jarinya menghilang. Mereka bergerak di sepanjang lengannya dan muncul di dahinya. 2 simbol tiba-tiba muncul di dahinya. Segel kekuatan hidup. Saat simbol itu muncul, dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. 1 simbol menciptakan 1 lapisan dan 2 simbol menciptakan 2 lapisan. Pada saat ini, pecahan pedang itu telah tiba dan api dari langit turun, menutupi serangan Wang Lin. Pada saat ini, Wang Lin menembakkan pecahan pedang ke arahnya dan nyala api datang dari atas. Saat api turun dari langit, mereka berubah menjadi 2 naga api. Mereka bergerak dan mengaum seperti naga sungguhan saat mereka menyerang ke arahnya. Suara itu dengan cepat memasuki telinga Wang Lin, menyebabkan jiwa asalnya bergetar. Naga-naga itu mendatanginya sambil menggeram dan mengaum, berusaha melahapnya. Terjadi ledakan yang mengguncang bumi yang terdengar dalam jarak 5.000 km. Itu sangat kuat, bahkan langit pun berubah warna dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di bumi. Riak fluktuasi mantra yang tak terhitung jumlahnya di pusat ledakan menyebar dalam gelombang kejut yang sangat besar. Bahkan gelombang energi iblis itu didorong mundur jauh hingga akhirnya menjadi tenang. Tak lama kemudian, gelombang energi iblis menyerang kembali seperti pasukan kuda yang berlari kencang untuk sekali lagi menutupi area tersebut. Pria berjubah hitam itu berdiri di dalam gelombang kejut ini. Bukan saja dia tidak menunjukkan tanda-tanda kegembiraan, tapi matanya menjadi sangat serius. Dia menarik napas dalam-dalam, dengan cepat mundur beberapa puluh kaki, tangannya mulai membentuk segel, dan dia menatap mati-matian ke tempat ledakan terjadi, bahkan tidak berkedip sekalipun. Area ledakan menjadi gelap saat energi iblis masuk kembali, tapi di dalam kegelapan ini, sesosok tubuh perlahan keluar selangkah demi selangkah.
Pakaian sosok itu berkibar di udara tanpa angin, dan terdengar suara lolongan dari lengan kanannya. Jika dilihat lebih dekat, mereka akan melihat sesuatu seperti ular kecil bergerak di antara jari-jarinya. Saat sosok itu perlahan keluar, ekspresi pria berjubah hitam tidak jauh dari situ semakin gelap. Kecepatan dia membentuk segelnya menjadi lebih cepat, dan dia juga melontarkan beberapa nyanyian. Adapun sosok itu, setelah berjalan beberapa langkah, energi iblis di sekitarnya terbelah menjadi dua seolah-olah ada seseorang yang memaksa mereka berpisah. Pada saat energi iblis terpecah, sosok itu mengambil satu langkah dan menghilang tanpa jejak. Tidak baik, pria berjubah hitam itu tidak ragu-ragu dan segera mundur. Saat dia mundur, ada kilatan cahaya perak dan ibu jari hitam menekan tempatnya berada. Semua ini terjadi sangat cepat, tidak salah jika mengatakan itu terjadi dalam sekejap. Yang segera mengikuti ibu jari adalah sosoknya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap pria berjubah hitam yang telah mundur jauh. Kamu tidak akan bisa menghindari serangan berikutnya. Kamu bukan anggota dari Sekte Pedang Dalou. Anda adalah murid baru dari Olsir, murid ke-7 Divisi Ungu, Wang Lin, kata pria berjubah hitam itu dengan dingin. Apa yang kamu gunakan mungkin adalah mantra terlarang jari kematian yang membuatmu terkenal saat perayaan ulang tahun? Pria berjubah hitam itu sangat kesal saat ini. Dia telah mendengar tentang Wang Lin dan bahkan telah melihat apa yang tampak dari sepotong batu giok. Bagaimanapun juga, murid-murid yang maha melihat adalah orang-orang yang diperhatikan oleh semua orang di planet Tianyun. Terutama Wang Lin, yang kemunculannya tiba-tiba mengejutkan semua orang. Jika bukan karena murid ke-6 tiba-tiba kembali dan mengalahkan Wang Lin karena memiliki tingkat budidaya ascendant, maka gelar murid sejati akan menjadi miliknya. Bagaimana mungkin orang tidak memperhatikan orang seperti ini? Selain itu, mantra terlarang yang dia gunakan sangat aneh. Itu khusus menyerang orang yang lebih kuat. Dengan itu, bagaimana mungkin orang tidak memberikan perhatian ekstra padanya? Pria berjubah hitam itu diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Jika dia mengetahui identitas Wang Lin sebelumnya, dia tidak akan bertindak sembarangan. Meskipun lawannya berada di tahap pertengahan transformasi jiwa, dia tidak bisa meremehkan murid dari Olsir. Meskipun Wang Lin ini kalah melawan seorang kultivator ascendant, dia menunjukkan bahwa dia memiliki serangan yang sangat kuat. Selain itu, berbagai harta karunnya juga menarik perhatian banyak orang. Bahkan jika pria berjubah hitam bisa menang, akan sangat sulit membunuh Wang Lin. Bagaimanapun, semua orang di planet Tianyun tahu bahwa setiap murid yang maha melihat memiliki harta yang menyelamatkan nyawa. Selama perbedaan kultivasinya tidak terlalu besar, itu berarti kehidupan ekstra. Pria berjubah hitam itu diam-diam mengutuk dan segera mundur. Dia tidak percaya diri untuk mengalahkan orang di depannya, jadi daripada membuang waktu, lebih baik pergi secepat mungkin. Mata Wang Lin berbinar. Pada saat pecahan pedang dan api tiba, dia menggunakan 2 lapis segel kekuatan hidup untuk memblokir kekuatan kedua mantra. Bagaimanapun, pria berjubah hitam itu adalah seorang kultivator kuat di puncak tahap akhir transformasi jiwa. Namun, jumlah energi spiritual surgawi yang dikendalikan pria berjubah hitam bukanlah sesuatu yang bisa disaingi oleh Wang Lin. Jadi meskipun Wang Lin menghentikan serangannya, salah satu segel kekuatan hidup telah runtuh dan menghilang selamanya. Segel kekuatan hidup adalah jaminan Wang Lin untuk masa depan. Dia menghabiskan seluruh upayanya untuk menghasilkan 3, dan sekarang salah satu dari mereka dihancurkan oleh pria berjubah hitam. Meskipun hati Wang Lin sakit karena kehilangannya, dia juga dipenuhi dengan niat membunuh. Melihat musuh tidak akan melawan dan akan mundur, mata Wang Lin menjadi dingin saat dia dengan cepat mengejar pria berjubah hitam itu. Dia menyentuh tas pegangannya dan Sol Lashar segera muncul di tangannya. Saat dia mengejar, dia tiba-tiba melambaikan cambuknya. Wajah pria berjubah hitam itu muram ketika dia tiba-tiba berbalik untuk mencoba meraih cambuk dan berteriak, bocah yang tidak tahu berterima kasih. Baiklah, hari ini aku akan memberimu pelajaran menggantikan tuanmu. Saat tangannya meraih cambuk, 5 titik merah muncul di jari-jarinya. 5 titik merah tampak bergerak seiring dengan gerakan tangannya, menciptakan perasaan yang sangat misterius. Pada saat ini, jika dilihat dari kejauhan, tangan kanan pria berjubah hitam itu tidak bergerak melainkan 5 titik merah yang bergerak.
Kemudian tangan kanannya bergerak secepat kilat dan langsung meraih Sol Lashar, yang terbang dengan kecepatan gila. Saat dia meraih cambuk, 5 titik merah di jarinya bersinar terang. Kemudian 5 titik cahaya dihubungkan bersama membentuk segel bintang 5. Pria berjubah hitam itu berteriak, "Batasi!" Wang Lin mencibir. Dia sama sekali tidak mengkhawatirkan Sol Lashar, jadi dia mengambil langkah dan berteleportasi ke arah pria berjubah hitam itu, alih-alih menarik cambuknya. Hampir pada saat Wang Lin berteleportasi, tangan pria berjubah hitam itu menyentuh Sol Lashar. Saat pria berjubah hitam itu selesai berteriak, seberkas cahaya hitam muncul di ujung cambuk dan dengan cepat menyebar ke seluruh cambuk. Di saat yang sama, cahaya hitam menyebar ke seluruh lengan pria berjubah hitam itu, dan dia mengeluarkan erangan yang menyedihkan. Ada suara mendesis yang keluar dari lengannya, dan bahkan helaian gas putih pun keluar dari lengannya. Pria berjubah hitam itu dengan cepat menarik tangannya dan matanya dipenuhi rasa terkejut. Dia tahu di dalam hatinya bahwa 5 segel darah miliknya dianggap sebagai segel berkualitas tinggi, dan digunakan terutama untuk menyegel harta karun musuh. Selama bertahun-tahun berkultivasi, dia telah menggunakannya dan tidak pernah gagal. Ini adalah pertama kalinya gagal. Saat dia melepaskannya, semua niat bertarung di tubuhnya menghilang. Saat dia hendak mundur, Sol Lashar terbang dengan sudut yang aneh ke arahnya. Dengan suara mencambuk yang keras, Sol Lashar memukul punggungnya saat dia mundur. Dengan satu serangan, wajahnya langsung menjadi pucat dan matanya menunjukkan cahaya misterius yang belum pernah dilihat sebelumnya. Harta karun yang berspesialisasi dalam merusak jiwa asal. Pria berjubah hitam itu menarik napas dalam-dalam. Kakinya tidak berhenti sama sekali saat dia terus melarikan diri. Namun, pada saat ini, ruang di sekitarnya membungkuk dan Wang Lin menyusulnya. Mata pria berjubah hitam itu berbinar dan dia mendengus dingin sambil mengeluarkan kepulan asap hitam. Setelah asap hitam muncul, dengan cepat mengelilingi Wang Lin. Setelah melakukan ini, pria berjubah hitam itu tidak berhenti saat dia dengan cepat bergerak melewati gelombang energi spiritual iblis yang datang dan menghilang tanpa jejak. Saat Wang Lin muncul, dia dikelilingi oleh awan hitam yang diludahkan pria berjubah hitam itu. Awan hitam ini adalah racun yang sangat kuat, dan dia segera merasakan sakit yang menusuk ketika dia menyebarkan akal sehatnya. Tanpa ragu-ragu, tangannya membentuk segel, dan dia berkata, "Angin." Dengan satu kata, hembusan angin bertiup melalui awan hitam, menciptakan celah. Saat bukaan itu muncul, bukaan itu mulai menutup, tetapi tubuh Wang Lin berubah menjadi awan asap hijau dan melarikan diri. Setelah dia muncul kembali, dia semakin takut pada pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam ini jelas memiliki banyak mantra dan harta karun yang belum dia gunakan. Alasan dia pergi adalah karena dia terkejut dengan ketenaran Wang Lin. Dia mungkin pernah mendengar tentang bagaimana Wang Lin bertarung dan kalah dari seorang kultivator ascendant tetapi masih memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya untuk digunakan. Meskipun saya tidak tahu dari sekte mana dia berasal, jika dia berada di sini berarti dia berasal dari planet Tianyun dan mengetahui bahwa semua murid Olsir memiliki harta yang menyelamatkan nyawa. Masalah ini bukan rahasia, dan dengan kekuatan mentalnya, dia mungkin mempertimbangkannya berkali-kali. Dia mungkin menyadari bahwa membunuhku tidaklah mudah, jadi dia memutuskan untuk mundur. Saya tidak bisa membiarkan orang itu hidup. Mata Wang Lin menjadi dingin, dan dia dengan cepat mengejar pria berjubah hitam itu. Keduanya bergerak satu demi satu melalui gelombang energi spiritual iblis. Semakin dalam seseorang masuk ke dalam gelombang energi spiritual iblis, semakin kuat pula roh iblisnya. Bentuknya bisa bermacam-macam, tapi satu hal yang tidak pernah berubah adalah mereka semua mempunyai tanduk di kepala. Ada perbedaan besar dalam kekuatan roh iblis ini, itu tergantung jumlah tanduk di kepala mereka. Lokasi Wang Lin dan pria berjubah hitam tidak lagi menjadi pusat energi spiritual iblis, mereka berada di ujung tanduk sekarang. Di sini, roh iblis sangat lemah, dan itulah mengapa pria berjubah hitam mampu bertahan dan menyerap energi spiritual iblis. Saat mereka berdua menerobos gelombang energi spiritual iblis, banyak roh iblis muncul. Namun, mereka semua sangat lemah dan dihancurkan oleh mereka berdua hanya dengan lambaian tangan. Setiap kali roh iblis mati, untaian energi spiritual iblis diserap oleh orang yang membunuhnya.
Saat pria berjubah hitam itu melarikan diri, dia mengerutkan keningnya dengan keras. Tubuhnya tiba-tiba terpelintir ke samping seolah-olah tidak memiliki tulang, dan pada saat ini, seberkas cahaya hitam menggores tubuhnya. Pria berjubah hitam itu mendengus dingin saat tubuhnya kembali normal. Dia kemudian menyebarkan akal sehatnya dan menemukan bahwa Wang Lin masih mengejarnya. Yang tidak tahu berterima kasih, Wang Lin ini menempel padaku seperti sumsum tulang menempel pada tulang. Sangat merepotkan, terutama pedang berbentuk setengah bulan itu terlalu cepat. Jika bukan karena aku datang dengan persiapan, aku pasti akan menderita karenanya. Jika bukan karena dia memiliki harta karun yang melindunginya, aku akan membunuhnya tidak peduli dari sekte mana dia berasal dan menyerap kristal roh iblisnya. Ekspresi pria berjubah hitam itu muram saat dia mendengus dingin. Kemudian tangannya mulai membentuk segel dan gelombang energi spiritual iblis mulai menyebar seolah tidak berani mendekatinya. Sekarang ada asap hitam yang keluar dari tangannya dan mengelilingi kedua tangannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba menekannya di dadanya. Saat tangannya menyentuh dadanya, helaian asap hitam itu dengan cepat masuk ke tubuhnya. Pria berjubah hitam itu menunjukkan ekspresi menyakitkan dan matanya menjadi merah. Pada saat ini, dia terlihat sangat menakutkan dan seolah-olah dia sedang menahan banyak rasa sakit. Saat asap hitam terus memasuki tubuhnya, dia akhirnya tidak mampu menahannya dan mulai mengaum dengan liar ke langit. Suaranya mengguncang langit, dan gelombang energi spiritual iblis ditekan kembali oleh suara gemuruh. Jika seseorang melihat dari atas, mereka akan melihat bahwa tidak ada energi spiritual iblis dalam jarak 1000 kaki darinya. Energi spiritual iblis yang bergerak seperti pasukan lebih dari 10.000 kuda yang berlari kencang terpaksa mundur, menciptakan zona mati seluas 1000 kaki ini. Saat ini, Wang Lin menyusul. Dia berhenti 1000 kaki jauhnya dan dengan dingin menatap pria berjubah hitam. Pria berjubah hitam itu berdiri di tengah. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya sambil menatap Wang Lin dan perlahan berkata, "Kamu mendekati kematian." Dengan itu, dia mengangkat tangan kirinya dan menunjuk ke arah Wang Lin. Helaian gas hitam mulai keluar dari tangan kirinya seperti tentakel. Iblis terlarang, hantu surgawi keempat, muncul. Dengan itu, ekspresi kesakitannya semakin parah, matanya menjadi semakin merah, dan pembuluh darah di tubuhnya mulai menonjol. Tonjolan itu berpindah ke seluruh tubuhnya, membuatnya terlihat sangat aneh. Seolah-olah ada kekuatan misterius yang tak ada habisnya keluar dari dadanya dan dari lengan kanannya ke lengan kirinya. Tentakel hitam itu mulai bergerak cepat hingga membentuk sosok hantu. Setelah sosok hantu ini muncul, ia mengeluarkan suara gemuruh, namun tidak ada suara. Namun, aumannya menyebabkan energi spiritual iblis mundur beberapa puluh kaki lagi. Wang Lin dengan cepat mundur. Meskipun dia tidak bisa mendengar suara itu dengan telinganya, dia bisa mendengar suara gemuruh yang mencoba merobek langit dengan jiwa aslinya. Pria berjubah hitam itu berteriak, "Lepaskan!" Meski hanya satu kata, suaranya bergetar. Ini menunjukkan betapa banyak rasa sakit yang dia alami. Hanya dengan satu kata, sosok hantu itu menyebar dari lengan pria berjubah hitam itu. Mata sosok hantu itu mengeluarkan cahaya hantu saat menatap Wang Lin. Ia kemudian menyeringai sebelum menyerbu ke arahnya. Mata Wang Lin berbinar, dan dengan satu pikiran, pedang surgawi terbang di hadapannya. Dengan tebasan, pedang surgawi mengirimkan gelombang energi pedang. Namun, sosok hantu itu membuka mulutnya dan melahap energi pedang. Sedangkan untuk pedang setengah bulan, ia menyerang sosok hantu itu tanpa menimbulkan kerusakan apapun. Ketika ia mencoba menyerang pria berjubah hitam itu, tentakel hitamnya terjalin, membentuk lapisan pelindung tebal yang mencegah pedang setengah bulan itu terbang ke dalam.